program CURD sederhana. Baik teman-teman semua, kita lanjut lagi menggunakan Django. Di sini saya akan membuat program CURD sederhana. Yang akan kita lakukan nanti itu adalah tentu saja membuat sebuah project dan satu buah app. Kemudian kita akan membuat modelnya, membuat views, dan juga kita akan menentukan URL-nya. Sekilas tentang CURD. Jadi CURD itu adalah singkatan dari create, read, update, dan juga delete. Nah, proses ini sangat berkaitan dengan pengambilan atau transaksi data dari atau ke database. Nah, hal ini menjadi sebuah yang krusial apabila berhubungan dengan sistem informasi suatu perusahaan, karena data yang diproses itu biasanya merupakan data transaksi. Operasi CURD itu biasanya menjadi suatu pilar untuk mempelajari proses pengelolaan data menggunakan bahasa apa saja, baik itu menggunakan Python, menggunakan PHP, Django, misalkan database-nya adalah MySQL dan sebagainya. Nah, jadi CURD itu bisa kita ibaratkan sebagai suatu jalur atau koneksi yang menghubungkan antara bahasa pemrograman, dalam hal ini kita menggunakan Python, dengan database seperti MySQL misalkan seperti itu, atau software database yang lainnya. Oke, baik, kita sekarang akan mulai membuat projectnya dulu. Yang pertama ini saya sudah menyiapkan satu direktori kerja. Jadi saya membuatnya ini dalam satu direktori bernama project. Kemudian kita buka terminalnya untuk membuat virtual environment-nya terlebih dahulu. Perintahnya dengan menggunakan Python 3. Karena saya di sini ada 3 versi Python yang terinstall. Yang ini saya akan menggunakan Python versi 3.7. Nah, kalau di komputer teman-teman hanya ada satu versi Python yang terinstall, cukup dengan Python gini saja, tidak perlu pakai angka 3. Oke, ini untuk membuat virtual environment Python 3 spasi -m -v kemudian spasi lagi nama virtual environment-nya. Nah, saya di sini akan menggunakan virtual environment ini dengan nama env gitu. Kemudian saya enter. Nah, di dalam project ini sudah ada satu direktori yang bernama env. Bisa teman-teman lihat sama di sini. Oke, sekarang kita aktifkan virtual environment-nya dengan source itu spasi nama virtual environment-nya atau direktori virtual environment-nya adalah env seperti yang saya buat tadi, kemudian bin dan activate gitu. Nah, setelah virtual environment ini aktif, ditandai dengan adanya dalam kurung env pada bagian sebelah kiri terminal ini. Lalu saya akan menginstal Django, tentu saja dengan menggunakan pip install itu, kemudian spasi Django sama dengan, kemudian versinya misalkan 3.1.2 gitu ya. Artinya saya akan menginstal Django versi 3.1.2. Oke, kita install dan pastikan internetnya sudah terkoneksi, karena ini nanti akan langsung download. Kecepatan install ini, kecepatan downloadnya ini tergantung dari seberapa cepat bandwidth yang dimiliki. Oke, kita sudah sukses ya menginstal Django versi 3.1.2 beserta beberapa komponen pendukungnya. Dan ini sekarang saya mau install Pillow karena rencananya nanti di program CURD yang akan saya buat ini, saya akan mengupload sebuah gambar di sana. Jadi untuk bisa mengupload gambar di Django itu membutuhkan satu modul yang bernama Pillow. Jadi saya juga sekalian install Pillow-nya. Saya clear dulu ini. Kemudian perintahnya sama seperti yang tadi ya, pip install Pillow gitu. Kita tunggu proses instalasi Pillow. Oke, Pillow sudah selesai, sudah berhasil diinstal, dan kita lihat dengan menggunakan pip list ini ada Django 3.1.2 dan ada Pillow 8.1.2. Nah, ini yang dibutuhkan nanti. Oke, sekarang kita mulai membuat project.
dengan perintah Django admin gitu, kemudian start project spasi. Teman-teman bisa kasih nama projectnya, misalkan saya akan menggunakan nama proyek gitu. Setelah ini kita kan sudah berhasil tuh menginstal, membuat satu project. Nah, di sini langsung saja kita akan membuat satu app di dalamnya. Jadi saya masuk dulu ke directory proyek dan saya akan langsung membuat app-nya dengan perintah Django admin spasi start app gitu. Kemudian spasi lagi dikasih nama app-nya di situ. Nah, di sini saya akan memberikan nama pasar. Terserah ya teman-teman semua mau memberikan nama apa untuk app-nya. Oke, saya memberikan nama pasar. Kita lihat di sini sudah ada pasar dan proyek. Nah, yang ini kan disebut dengan base directory, kemudian ini project directory, dan yang ini adalah app directory. Dan teman-teman semua, ini kita sudah selesai untuk membuat project dan juga app-nya. Sekarang kita buka kode editornya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa menggunakan kode editor manapun yang bisa yang support dengan bahasa Python. Oke, langsung saja saya buka dari sini ya, supaya virtual environment-nya juga ikut ke dalam kode editor ini. Nah, sekarang kita ke settings.py. Dalam settings.py ini, oke, ini biarkan saja dulu. Di Django 3.1 ini biasanya saya akan menambahkan pada file settings.py ini, menambahkan dengan import. Itu ada spasi itu tadi, import OS gitu. Lalu ke bawah pada install app ini saya meregistrasikan app yang barusan dibuat tadi yang namanya adalah pasar. Oke, langsung ditambahkan di situ. Kemudian ke bawah lagi di sini ada templates. Nah, di templates ini pada dirs ini saya akan menambahkan os .pet.join dalam kurung base dir, kutip template. Ini nanti nama folder yang tempat kita menyimpan file-file HTML template-nya Django. Oke, ke bawah lagi database kita pakai SQ3 saja, dan ke bawah langsung bagian paling bawah. Di sini saya akan menambahkan dengan static files underscore dirs sama dengan kutip maksudnya kurung, tanda kurung yang kotak itu. Lalu di sini saya tambahkan os.pet.join dalam kurung base dir gitu, kutip static. Kita menentukan folder untuk menaruh file-file statik seperti CSS dan juga JavaScript. Lalu di bawahnya lagi saya tambahkan dengan media URL itu sama dengan sini saya kasih media begini ya tulisannya media gitu. Kemudian di bawahnya ada media root sama dengan os.pet.join dalam kurung base dir, kutip media gitu. Nah, ini nanti kita mengupload gambarnya itu ke dalam direktori media ini. Oke, sudah selesai. Kemudian saya ke file urls.py. Ini masih di dalam project directory ya, yang bernama proyek. Saya buka file urls.py. Nah, di file urls.py ini pada from Django URL import path ini akan saya tambahkan dengan include gitu. Kemudian saya juga menambahkan dengan from Django .conf import settings. Oke, lanjut lagi dengan from Django .conf .urls .static import static gitu. Kemudian di bawahnya ini saya tambahkan dengan if settings .debug .2 URL
patterns plus sama dengan static dalam kurung settings titik static URL, dokumen underscore root sama dengan setting titik static URL. Oke, tambah lagi URL pattern plus sama dengan static dalam kurung setting titik media URL, dokumen underscore root sama dengan setting titik media root gitu. Sekarang kita ke app yang bernama pasar, lalu membuka file models.py. Oke, sekarang kita akan membuat modelnya dengan membuat satu kelas, yang kelas ini nanti menjadi sebuah tabel pada database. Nah, kelas ini kemudian saya akan memberikan nama dengan tabel buah, begitu, dalam kurung models.model. Titik 2. Oke, langsung saja kita kasih nama sama dengan models titik char fill dalam kurung max length sama dengan 50, kemudian gambar sama dengan models titik image fill dalam kurung upload to. Option ini adalah opsional, jadi boleh dikasih boleh tidak ya. Upload to ini kita akan menentukan lokasi di mana akan mengupload file gambar itu. Misalkan sini saya kasih yang namanya buah, tempat direktorinya. Lalu di sini ada keterangan. Oke, sama dengan models titik pakai tag fill. Ya, cukup untuk tabel buah itu saja dulu. Kemudian kita membuat str dalam kurung self return spasi self titik name, nama ya. Dah selesai. Dan sekarang kita kembali lagi ke terminal. Kita akan melakukan migration terlebih dahulu, dan perintahnya itu adalah python manage.py. Untuk perintah ini manage.py, teman-teman semua satu direktori yang sama dengan file manage.py seperti ini saat menjalankan perintah ini ya. Python manage.py itu migration, enter. Ini adalah nama model yang kita buat tadi ya, tabel buah. Oke, sekarang kita menjalankan perintah migrate dengan python manage.py migrate. Migrate ini menulis skema database yang dari models.py itu ke database. Nah, untuk yang ini kan kita pertama kali melakukan migrate ya, jadi banyak tabel yang ditulis. Padahal sebenarnya tabel yang kita buat itu adalah yang ini. Nah, ini sudah oke semua. Sekarang kita membuat views. Jadi kembali lagi ke kode editor dan buka file views.py. Nah, untuk program ini saya akan membuat dengan class base. Jadi untuk class base itu kita tidak membutuhkan ini, jadi ini dihapus saja dulu. Nanti kalau yang function base itu membutuhkan yang ini tadi. Oke, pertama saya akan import ini from Django views generic import list view dan juga detail view. Kemudian from Django views generic edit import create view, update view, dan delete view. Dan yang selanjutnya ini saya akan import juga from Django urls import reverse lazy, dan tentu saja kita juga import modelnya from models import
tabel buah. Nama modulnya tadi ya, kelas tabel buah. Oke, sekarang kita langsung akan membuat list view, membuat views-nya untuk tampilan di indeksnya. Tentu saja karena kita menggunakan kelas list view, di sini kita membuat kelas dulu. Saya kasih nama dengan index view, indeks buah gitu aja, indeks buah dalam kurung list view titik 2. Di sini ada query set sama dengan tabel buah titik object titik all dalam kurung. Nah, sudah itu saja untuk menampilkan semua data. Nah, sekarang kita membuat template-nya. Di sini kita membuat satu folder yang bernama template. Oke, kemudian buat satu folder lagi di dalamnya, itu bernama pasar. Ya. Jadi foldernya itu di sini. Satu level dengan proyek directory dan juga satu level dengan app. Di dalam folder template itu ada folder lagi yang bernama pasar, ini sesuai dengan nama app-nya. Dan kita sekarang membuat file HTML-nya, itu saya kasih nama dengan tabel buah underscore list titik HTML. Nah, itu dia. Kenapa namanya tabel buah list HTML? Itu karena Django itu mengambil nama file HTML-nya ini sesuai dengan nama tabelnya. Nama tabelnya, kemudian kelas yang kita gunakan itu list view, berarti dia menggunakan list di sini. Atau teman-teman juga bisa menentukan template-nya di sini dengan menambahkan template name gitu. Tapi saya di sini tidak menggunakan itu supaya kodenya pendek ya, tidak terlalu panjang. Dan ini juga sudah cukup. Kemudian kita ke file urls. Nah, karena di app pasar ini kan belum ada file urls.py, jadi kita buat saja namanya urls.py gitu. Kemudian di sini kita akan import from Django urls itu import path. Kita juga import views-nya from titik import views. Atau teman-teman juga bisa mengimport views-nya ini satu persatu dengan cara seperti ini, titik views import, kemudian nama views-nya yang tadi kita buat itu adalah indeks buah. Oke, tapi saya mau import semuanya, jadi saya kasih titik import views. Lalu saya kasih nama app-nya ini dengan buah, dan sini saya buat URL button itu sama dengan path dalam kurung kutip, saya kosongkan views titik indeks buah titik s view dalam kurung koma, saya kasih name, itu namanya adalah index gitu ya. Setelah file urls.py yang ada di dalam pasar, lalu ke file urls.py lagi yang ada di dalam proyek. Nah, di sini saya akan menambahkan pada URL pattern-nya itu dengan path dalam kurung kutip, saya kosongkan isinya di situ. Saya menggunakan include dalam kurung kutip pasar, nama app-nya .urls, itu nama file urls.py nya. Oke, sekarang ini sudah ya, views-nya sudah dan template-nya juga sudah.
URL-nya juga sudah. Sekarang kembali ke terminal lagi. Kita akan menjalankan servernya. Perintahnya adalah python manage.py run server. Enter. Kalau seperti ini tidak ada error, berarti kita coba akses melalui browser. Oke, langsung ke alamat 127.001.2.8000. Nah, ini dia halaman yang indeks buah tadi yang sudah kita buat tadi. Isinya memang masih kosong ya di sini, karena memang belum ada isinya, baru ada title dokumen ya. Ini title dokumen. Oke, ini saya nanti saja nih. Sekarang kembali lagi ke views.py, kemudian kita mau membuat satu kelas lagi untuk menginput datanya. Jadi sini saya kasih nama tambah buah, dalam kurung kita pakai create view titik 2, kemudian ada model sama dengan nama modelnya adalah tabel buah, kemudian di sini ada field itu sama dengan kutip underscore 2 kali all kutip underscore 2 kali lagi, kemudian kita akan menentukan success URL. Setelah datanya itu berhasil disimpan, maka kita akan mengarahkan halaman itu atau kita akan mengalihkan halaman itu ke mana. Jadi di sini kita menggunakan reverse lazy dalam kurung kutip nama app-nya adalah tadi buah ya, di url.py tadi mana ini app name-nya adalah buah titik 2 index. Nah, index ini adalah nama pet-nya yang ini. Jadi setelah kita berhasil menyimpan data, akan dialihkan ke halaman yang ini. Oke, ini disimpan dan kita akan membuat template-nya. Nama template-nya itu adalah di sini ya, di dalam pasar ini. Nama template-nya itu adalah tabel buah underscore form titik html. Oke, di title ini saya kasih nama dengan tambah buah. Nah, di sini saya buat satu formulir tambah buah. Oke, kemudian saya buat form di sini dengan menggunakan metode post dan kita tambahkan dengan CSRF token. Ini adalah tag wajib yang ada di formnya Jingo. Kalau tidak menggunakan ini, formnya tidak bisa diproses. Untuk merender form yang paling mudah itu kita menggunakan tabel, kemudian kurung kurawal 2 kali, ada form titik s tabel, gitu saja. Terus di sini kita kasih tombolnya, saya pakai P, kemudian input itu tipenya adalah submit, saya kasih value nya simpan. Sudah tuh. Nah, ini template-nya sudah jadi, views-nya juga sudah jadi. Sekarang kita tambahkan dengan URL-nya. Sini kasih pet dalam kurung kutip tambah gitu, kemudian views titik namanya tadi adalah tambah buah tts view name name sama dengan kutip tambah, jangan lupa kasih koma. Nah, di template tabel buah list HTML ini kita bisa kasih link. Misalkan saya menggunakan all list untuk linknya ya, ahref sama dengan kutip v ya tambah. Nah, untuk linknya itu bisa dengan seperti ini,
Sekarang kita lihat ke browser. Ini ya formulirnya, atau bisa juga seperti ini, kurung kurawal persen URL kutip, nama app-nya adalah buah titik 2, nama pet-nya tambah gitu, terus tutup dengan persen kurung kurawal seperti itu. Coba kita refresh dulu. Sekarang kita coba klik sama seperti yang tadi. Nah, keuntungannya kita pakai yang seperti ini. Misalkan di sini pada petnya ini kita ubah-ubah, maka dia otomatis menyesuaikan. Jadi yang di sini linknya ini kita tidak perlu mengubahnya lagi. Kalau kita pakai yang pertama tadi yang seperti ini, maka setiap URL-nya petnya ini diubah, maka yang di sini juga harus diubah. Itu sangat merepotkan nanti kalau kita sudah punya link yang banyak. Oke, ini saya kembalikan lagi seperti tadi. Kecuali yang name-nya ini diubah, maka yang ini juga harus diubah. Ini kan bagian name-nya. Sudah ya. Sekarang kita coba isi datanya. Apakah dia berhasil menyimpan data atau tidak. Nah, sekarang ke sini saya buat satu folder dulu yang namanya media sebagai tempat kita menyimpan gambarnya. Misalkan di sini pertama saya kasih pisang, dikasih cari gambarnya dulu ya. Ini aja deh keterangannya pakai lorem ipsum. Saya kasih keterangannya ini saja. Oke, coba kita simpan. Oh iya teman-teman semua, sorry tadi lupa ya, karena kita kan mau upload gambar ya. Jadi di formnya ini semestinya pakai, nah di sini ya, tipenya itu mestinya kita pakai multipart form data itu ya. Oke, sekarang kita coba lagi, apa masih muncul error yang seperti ini. Oke, itu simpan. Bentar. Sudah ya, tidak ada error, dan di sini belum ada tampilan apa-apa karena memang kita belum menampilkan isinya. Jadi kita akan menampilkan isinya dengan kembali ke editor, kita ke halaman HTML, tabel buah list. Di sini saya akan menggunakan tabel saja. Itu saya buat tabelnya dulu ya. Oke. Sekarang kita bisa menggunakan for loop dengan cara seperti ini. For misalkan buah in object list, karena data yang kita punya itu berupa object list. Kutip 2 kali buah titik nama, tutup, maksudnya tadi bukan kutip 2 kali, maksudnya kurung kurawal 2 kali, munisinya ada td lagi. Kita akan menampilkan gambarnya di sini dengan img src seperti biasa ya. Di dalam HTML kita menggunakan itu buah titik gambar titik URL. Nah, kalau untuk gambar itu ada URL-nya di belakangnya, ditambahin dengan itu. Lalu di sini kita buat untuk keterangannya, kurung kurawal 2 kali, buah titik keterangan. Nah, buah ini dari sini kan, kemudian nama, gambar, dan keterangan ini adalah nama field yang ada di model ini, sesuai dengan yang ini gitu ya. Sekarang kita coba apakah benar penulisannya seperti itu.
Oh ya, ada yang lupa lagi. Sorry ya, banyak yang lupa. Nah, tadi kita sudah buka dengan for ya, jadi di sini juga mestinya harus ditutup dengan N4 gitu. Nah, ini dia, kita sudah berhasil untuk mengupload satu item ya di situ, satu record. Nanti untuk yang lainnya bisa ditambahkan sendiri dengan yang ini tadi. Nah, ini kan kita sudah create dan read ya, jadi tinggal update dan juga delete. Nanti kita akan buat. Dan ini saya tutup dulu ya, tutup, tinggal ini. Nah, ini nanti kita akan tambahkan dengan link lagi di bawahnya sini atau di samping sini. Di sini ya, pisang, nanti kita kasih link untuk ke detailnya. Nah, atau di bawahnya sih nanti kita kasih untuk edit atau update nya. Oke, mari kita buat. Kita ke views lagi, sekarang kita buat kelas lagi untuk update buah, dalam kurung kita pakai ini, yang ini, update view titik 2. Untuk update view itu sama seperti create view, jadi kita menggunakan model sama dengan tabel buah, feed itu sama dengan kutip all. Ini bisa milih ya sebenarnya teman-teman semua, mau yang diupdate itu semuanya atau salah satunya saja. Kemudian success URL itu kita akan meredirect setelah nanti kita berhasil mengupdate nya. Ini kita kembalikan dulu ke indeks saja. Nah, kita ke urls.py. Di sini kita tambahkan path-nya. Sini kasih edit gitu, kita pakai pk di sini. Seperti itu. Kemudian views update buah tts view, kita kasih name-nya itu adalah update atau edit saja, ya, ubah gitu ya, biar ada bedanya nanti. Template-nya nggak perlu dibuat lagi ya, kita template-nya sudah dengan menggunakan yang tabel buah form ini. Kita ke tabel buah list. Nah, saya akan membuat linknya itu di sebelah nama ini, sebelah nama buahnya. Di situ seperti biasa kita menggunakan href untuk membuat link dengan kurung kurawal persen URL kutip 1 ya. Di situ ada nama app-nya adalah buah, kemudian ubah nama path-nya yang kita buat tadi. Kemudian di sini tambahkan dengan pk sama dengan buah .id atau langsung saja dengan buah .id juga bisa. Gitu. Kemudian di sini persen kurung kurawal dan di sini kasih tutup. Ancornya kasih dengan edit. Gitu. Sekarang kita lihat apa betul penulisannya seperti itu. Betul ya, di sini ada edit. Kemudian kita coba klik. Nah, itu dia edit. Nah, misalkan ini teksnya saya hapus segini. Kalau gambarnya mau dihapus berarti ditambahkan lagi di sini, nanti otomatis dia berubah gambarnya. Untuk menghapus gambarnya itu ada dengan cara lain. Coba saya simpan ya. Teksnya sekarang sudah sedikit ya. Nah, sekarang kita akan melihat detailnya. Kembali lagi ke kode editor. Untuk detailnya itu kita ke views dulu. Kita buat satu kelas lagi. Jadi ini kita ada 5 kelas yang akan dibuat ya. Ini sudah ada 3 dan yang kita buat yang keempat, detail buah dalam kurung kita pakai detail view maksudnya detail view titik 2. Untuk detail view kita
cuman menggunakan model sama dengan tabel buah, seperti itu saja. Nah, untuk template-nya itu namanya adalah, kita buat filenya dulu ya, tabel buah underscore detail titik html. Nah, di situ. Nah, untuk menampilkannya ini dengan saya mau pakai H1 kurung kurawal 2 kali objek ya, titik nama gitu. Coba kita lihat dulu benar nggak seperti itu. Dan ininya belum dibuat ya linknya, ternyata. Kita ke urls.py. Di sini kita tambahkan dulu path-nya detail, itu kasih pk, kita pakai pk, views titik detail view, detail buah titik sview dalam kurung name sama dengan detail. Nah, kita ke tabel buah list HTML. Di sini saya pakai namanya ini untuk membuat linknya. Seperti biasa kita pakai URL kutip buah titik 2 detail gitu, kutip spasi ID, tutup dengan persen kurung kurawal, seperti itu tutupnya ya. Kita lihat ini kurang ya, buah titik ID, maksudnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di sini bagaimana, sudah ada linknya. Coba kita klik pisang ya, karena kita tadi baru menampilkan satu objek saja di sini, pisang. Sekarang kita mau menampilkan gambarnya, saya pakai P saja di sini. Kita pakai img lagi ya untuk menampilkan gambar, objek titik gambar titik url gitu. Ini saya pakai P saja, kurung kurawal 2 kali, objek titik keterangan, tutup ya dengan kurung kurawal 2 kali. Oke, sekarang kita lihat. Oh, ternyata gambarnya tidak muncul ya. Bukan tidak muncul ya, ini karena salah ini. Gambar seperti itu harusnya. Oke, kita lihat ya, gambarnya ada, keterangannya ada semua ya, muncul semua. Ini sudah, detailnya sudah, untuk editnya juga sudah. Sekarang kita mau buat untuk delete-nya yang terakhir. Kita ke views lagi, kita buat kelas yang terakhir, hapus dalam kurung delete. Ini aja deh, hapus buah dalam kurung delete view titik 2 model, selalu pakai model tabel buah, kemudian ada success URL itu sama dengan reverse lazy kutip buah titik 2 index, kita selalu alihkan ke index. Nah, sekarang kita buat template-nya. Nama template-nya itu adalah tabel buah underscore confirm underscore lagi delete titik html. Ini untuk mengkonfirmasi yes atau no pada saat kita menghapus salah satu record dari database. Di sini saya kasih judul hapus buah. Kemudian saya kasih H1, saya buat seperti ini, objek titik nama akan dihapus. Kemudian saya buat P saja di situ, apakah benar
buah tersebut akan dihapus. Semua data yang berkaitan dengan kurung kurawal 2 kali objek juga akan dihapus permanen. Oke, sekarang kita buat form dengan metode post. Actionnya ini dibuang dan CSRF token. Tentu saja di sini kita hanya menggunakan button ya. Oke, ini template-nya sudah. Sekarang ke URL PY kita tambahkan dengan satu lagi, add hapus pk gitu views titik hapus buah sview, name sama dengan hapus. Ke mana kita akan kasih linknya? Di detail saja ya, di detail dikasih di bawah, paling bawah, PA ref kurung kurawal persen, kemudian URL kutip 1 buah, itu nama app-nya, hapus kutip 1 lagi objek titik ID, itu tutup persen kurung kurawal hapus gitu ya. Oke, apakah benar begitu cara penulisannya? Kita lihat di detailnya. Oh iya, betul ya. Kemudian coba kita hapus. Nah, ini muncul pertanyaan template yang barusan kita buat tadi, apakah benar ini akan dihapus? Semua berkaitan dengan pisang juga akan dihapus permanen. Oke, kita hapus permanen, dan setelah itu berhasil dihapus kan, kita redirect ke halaman indeks, dan indeksnya ini sudah kosong, tidak ada isinya lagi. Oke, begitu ya. Sekarang saya mau tambahkan lagi dengan yang lain ya, misalkan durian. Oke, saya tambahkan dulu yang agak banyak. Simpan, tambah lagi mangga. Mana mangga, simpan, tambah lagi rambutan, oke, simpan, saya tambah lagi guava, oke, tambah lagi jeruk. Mana jeruk? Nah, ini ada berapa? Nah, saya mau buat di sini supaya bisa ada nomornya secara otomatis. Nah, supaya di sini ada nomornya, jadi di template-nya saya akan tambahkan dengan, oke, di sini saya tambah satu lagi ya, misalkan seperti ini saja, atau nomor gitu ya, nomor, dan di sini saya tambah dengan td kurung kurawal 2 kali for loop titik counter. Oke, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan for loop counter untuk menghitung otomatis itu. Kita lihat di template, kita lihat di browser. Nah, di sini ada nomornya otomatis ya. Jadi kita tidak perlu membuat nomor secara manual satu-satu. Ini ada mangga, durian, coba kita tambahin 5 ya. Kita tambah satu lagi. Apa yang belum? Pisang. Pisang tadi sudah dihapus. Oke, kita tambahkan pisang. Oke, pisang. Nah, itu pisang ada di bawah. Nah, kita juga bisa mengurutkan
data yang di input yang terakhir itu ada di urutan pertama. Ini kan yang di urutan pertama yang di input duluan ya. Yang pisang ini kan terakhir tadi kita input, ada di bagian yang belakang. Jadi dengan seperti ini, bisa dari modelnya dengan menambahkan kelas meta di sini. Kelas meta (2) ordering itu sama dengan kurung kotak kutip min ID. Jadi kita mengurutkan berdasarkan ID-nya dulu. Sekarang kita lihat apakah sudah berbalik. Ya, ini sudah berbalik. Yang terakhir ada di urutan nomor 1. Durian ada di nomor yang paling belakang. Nah, sekarang coba kita lihat lagi ya. Ini tanpa kelas meta. Sudah ada simpan, kita refresh. Nah, jadi durian ada di atas. Sekarang kita kembalikan lagi. Ini kita pakai min ya, min ID. Jadi defaultnya itu kalau tidak pakai min ID ya sama aja tidak diurutkan, tidak dibalik urutannya. Ini pisang jadi urutan yang terakhir. Oke, itu teman-teman semua sudah kita buat ya, satu program CURD sederhana sudah selesai semua. Untuk yang kedepannya mungkin saya belum ada rencana, jadi sampai ketemu lagi di video Django yang berikutnya.